Ya, sahabat-sahabat tercinta, ya, yang namanya manusia itu butuh merilis, butuh merelaksasi beban-beban dalam pikiran dan hatinya. Fisik yang berat itu direlaksasi dengan pikiran. Makanya ada orang yang pekerjaannya fisiknya ringan, tapi dia kelihatan lelah sekali karena dia punya beban pekerjaan psikis dan intelektual yang berat. Nah, ada saat di mana tubuh kita, baik secara fisik, psikis, dan intelektual, butuh relaksasi, butuh merilis beban-beban dalam hidup. Nah, ini yang kemudian difasilitasi dengan meditasi. Sesungguhnya kalau sahabat-sahabat tercinta pahami betul ya, kalau orang lain itu meditasinya sehari sekali, kita umat Islam itu ada satu ibadah yang sebenarnya kalau lihat dari psikologi fungsinya sama dengan meditasi, yaitu sholat. Kalau menurut hemat saya, ngapain gitu Anda mengambil ritual orang lain? Sementara kita punya yang lebih bagus dari meditasi, yaitu sholat. Kalau meditasi tidak ada upaya memulai dengan membersihkan badan, ya, mencari tempat yang bersih. Kan kalau meditasi kapanpun bisa kita lakukan, sekalipun badan kita kotor gitu, ya. Tapi dalam Islam itu, kalau mau disebut meditasi, kalau mau disebut ya, sholat itu ibadah, tetapi di dalamnya ada semacam relaksasi untuk pikiran dan hati kita. Bahkan indah sekali, mulainya dengan berwudu. Jadi secara fisik itu dibersihkan, bersih dari najis, berwudu, memakai pakaian terbaik, memakai harum-haruman. Jadi ada sebuah pengkondisian fisik gitu. Lalu kita bertakbir, kita membaca bacaan. Apalagi kalau Anda bisa paham apa yang Anda baca. Ya, jadi kalau menurut saya sih, untuk apa gitu Anda mengambil ritual orang lain meditasi, sementara Anda sebagai muslim punya yang lebih dahsyat dari meditasi. Sudah begitu apa? Sehari 5 kali. Coba Anda perhatikan. Kenapa subuh cuma 2 rakaat? Hikmahnya apa? 2 rakaat. Karena beban psikis kita kan baru bangun. 2. Tapi begitu duhur, Anda lakukan 4. Karena dari pagi sampai jam 12 siang, beban fisik, beban psikis, beban emosional, beban emosi, ya, psikis, beban intelektual itu lebih berat daripada bangun tidur. Bangun tidur kan relatif ringan. Beban psikis kita 2 rakaat. Nih kalau kita bicara hikmah ya, hikmah 2 rakaat. Tapi begitu Anda duhur 4. Kenapa? Karena beban fisik, psikis, intelektual Anda lebih berat. 4. Setelah itu asar dikasih 4 lagi. Karena itu masih bebannya berat gitu loh. Iya nggak? Nah, maghrib dikasih 3. Itu sudah mulai nurun. Closingnya Isya 4 rakaat. Makanya sunnah setelah Isya itu kita bersegera tidur. Sunnahnya Nabi itu suka menyegerakan tidur setelah sholat Isya. Jadi tidak ada ngobrol-ngobrol lagi. Setelah sholat Isya tidur. Dan beliau bangun lebih awal. Nah, kalau kita lihat dari segi ritmenya saja, itu sudah menggambarkan di antara hikmah sholat adalah merilis, meringankan beban-beban psikis dan intelektual serta fisik. Jadi kalau menurut hemat saya, tidak perlulah
Anda melakukan meditasi yang hanya sehari sekali, kenapa tidak Anda isi dengan duha saja? Kalau pagi-pagi itu, begitu nyampe di kantor, coba Anda duha. Ya nggak? Kalau Anda datang sebelum jam kantor, makanya kalau mau duha di kantor, datangnya kudu sebelum jam kantor. Kalau jam kantor jam 8 mulainya, setengah 8 Anda sudah di kantor, duha dulu, tadarus dulu, baca Quran. Setengah jam kan lumayan waktu. Kalau Anda mulai kantor jam 8. Jangan salah, tidak boleh Anda misalnya jam 8 kerja, jam 8 Anda tahajud, jam 8 Anda baca Quran. Nah, itu artinya Anda tidak proporsional. Jadi kalau Anda masuk jam 8, setengah 8 udah nyampe di kantor, silahkan duha, ya, baca Quran. Bukankah itu lebih dahsyat dari sebuah meditasi gitu? Jadi saudara-saudaraku sekalian, kita jangan terkagum dengan apa yang dilakukan orang, padahal yang diajarkan Islam itu lebih dahsyat, lebih hebat. Ya, sholat itu media untuk meditasi yang luar biasa sebenarnya. Ya, kalau lihat dari segi fungsi ya, saya tidak mengatakan sholat itu pengganti meditasi, bukan. Anda jangan salah paham ya, bahwa ya daripada Anda meditasi, di dalam sholat itu di dalamnya ada unsur meditasi sebenarnya. Itu yang dalam bahasa Al-Quran khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntung orang beriman, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un, orang yang di dalam sholatnya mereka itu khusyuk. Khusyuk itu artinya kita berkonsentrasi. Khusyuk itu artinya menghayati. Khusyuk itu artinya kita rileks secara psikis dan intelektual, fokus pada apa yang kita baca. Bukankah itu lebih tinggi dari sebuah meditasi? Gitu. Wallahu a'lam bishawab.